Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi anak-anakku sekalian pada lanjutan pembelajaran SKI kita materi Wali Songo. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang Wali Songo mulai dari Maulana Malik Ibrahim yaitu Sunan Gresik, kita akan lanjutkan pembelajaran kita terkait pembelajaran Wali Songo, materi Wali Songo yaitu Sunan Ampel dan Sunan Giri. Sebelum Bapak mulai, ada satu ayat yang Bapak sampaikan di surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surat Yunus ayat ke-62. Langsung saja untuk kalian, kita akan masuk ke wali yang nomor 2, wali yang kedua, wali urutan nomor 2 yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel anak sekalian punya nama kecil yaitu Raden Sayyid Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Dilahirkan pada tahun 1401 Masehi di Cempa atau Cempa, itu di daerah Vietnam. Nah, jadi ada sebuah kerajaan kecil bernama Champa di Vietnam. Itu adalah tempat di mana lahirnya Sunan Ampel dengan nama Sayyid Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Raden Rahmat ini adalah anak dari Syekh Ibrahim As-Samarqandi dan ibunya bernama Dewi Chandrawulan, adalah seorang putri dari kerajaan Champa di Vietnam. Nama Ampel atau Ampel Denta itu dinisbatkan atau diambil dari sebuah tempat tinggalnya beliau yang ada di dekat Surabaya. Namanya Desa Ampel Denta. Sunan Ampel adalah bapak para wali. Kenapa begitu? Karena ada beberapa anak beliau, ada beberapa murid-murid beliau yang nanti melanjutkan sekaligus barengan bersama-sama mendakwahkan Islam sebagai wali. Makanya beliau disebut sebagai salah satu bapak para wali. Kemudian selanjutnya anak sekalian, kepribadian Sunan Ampel. Sunan Ampel mempunyai beberapa kepribadian, di antaranya beliau mengamalkan balighu anni walau ayatan, atau kalau bahasa Indonesianya artinya sampaikanlah yang bersumber dariku walaupun itu hanya satu ayat. Kalau memang itu kebaikan meskipun cuma satu hal, maka wajib untuk kita sampaikan. Prinsip dakwah beliau mau'izatul hasanah wa mujadalah billati hiya ahsan. Berdakwah dengan pelajaran yang baik, dengan memberi contoh yang baik, dengan uswah hasanah, dan berbantah-bantahan atau berdiskusi dengan cara yang baik. Itu adalah kepribadiannya Sunan Ampel. Perjuangan beliau, anak-anakku sekalian, yang pertama, Sunan Ampel atau Sayyid Ali Rahmatullah datang ke Jawa ditemani oleh ayah dan kakaknya. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi dan kakaknya bernama Sayyid Ali Murtado. Mohon maaf kalau suara Bapak agak pilek, flu. Selanjutnya, ayah Sunan Ampel, Syekh Samarqandi itu begitu datang ke Pulau Jawa, datang di sebuah desa di Kecamatan Palang di Tuban, dia kemudian meninggal di sana, Palang Tuban. Di Palang sana ada makam Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi. Raden Rahmat kemudian mendapatkan tanah dari Raja Majapahit saat itu di daerah Ampel, Surabaya. Kemudian Raden Rahmat menetap dan menjadi penguasa di Ampel dan mendapatkan julukan sebagai Sunan. Apa tuh Pak itu Sunan? Sunan itu berasal dari kata susuhunan. Artinya adalah yang dijunjung tinggi atau panutan masyarakat. Itu Sunan. Kemarin sudah ada wali itu apa, songo itu apa, sekarang Sunan. Sunan itu susuhanan, yang berarti yang dijunjung tinggi atau panutan bagi masyarakat. Ini ajaran Wali Songo atau ajaran Sunan Ampel yang paling terkenal.
Perhatikan baik-baik, ini adalah ajaran Sunan Ampel yang paling terkenal, yang paling melekat di pikiran masyarakat. Ada yang namanya Moh Limo, itu Bapak kasih tulisan warna merah. Hasil didikan yang terkenal antara lain adalah falsafah Moh Limo. Moh itu tidak mau atau larangan, limo itu 5 hal. Ada 5 hal yang tercela yang tidak boleh dilakukan oleh orang Islam. Yang pertama yaitu moh main atau tidak mau bermain judi. Kemudian yang kedua moh ngombe, tidak mau minum minuman keras, miras. Moh yang ketiga moh maling, tidak mau mencuri atau tidak boleh mencuri, diharamkan mencuri. Moh yang keempat moh madat. Madat itu mabuk, narkoba, ngedrak. Kemudian yang terakhir moh prostitusi atau moh madon. Ini Bapak belum ganti. Moh madon atau tidak mau melakukan tidak boleh melaksanakan prostitusi. Apa prostitusi itu? PSK, pekerja seks komersial. Ya, itu moh limo. Kemudian Sunan Ampel, anakku sekalian, juga terkenal sebagai sesepuhnya Wali Songo dan huruf pegon. Huruf pegon itu huruf Arab tapi dengan bahasa Jawa. Setelah Maulana Malik Ibrahim wafat, Sunan Ampel diangkat menjadi sesepuh Wali Songo. Sesepuh itu apa, Pak? Orang yang dituakan, yang dianggap tua. Beberapa anak dan murid beliau, murid Sunan Ampel, diangkat menjadi anggota Wali Songo. Di antaranya Sunan Giri, kemudian Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Raden Patah, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Begitu pula beliau yang pertama kali menciptakan huruf pegon atau tulisan Arab berbunyi bahasa Arab. Dengan huruf pegon ini beliau dapat menyampaikan ajaran Islam kepada murid-muridnya. Ini yang disebut huruf pegon. Nah, sunan-sunan yang Bapak kasih warna merah ini, warna kuning di atas ini, nanti akan Bapak terangkan selanjutnya di pembelajaran selanjutnya. Ada Sunan Giri, Sunan Bonang, sekarang Sunan Giri ini muridnya Sunan Ampel, Sunan Bonang, kemudian Sunan Derajat, itu satu saudara, anaknya Sunan Ampel. Nilai positif dari sikap Sunan Ampel. Apa nilai positifnya? Yang pertama, beliau selalu siap sedia membantu siapapun, menolong siapapun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam hal kebaikan dan jangan tolong menolong dalam hal dosa atau kemungkaran. Yang kedua, mengedepankan membangun nilai ibadah. Yang ketiga, beliau penuh dengan perhitungan. Yang keempat, beliau menyebarkan ajaran Islam dengan cara halus tanpa mengkafirkan atau menyalahkan adat kebiasaan masyarakat yang sudah ada. Selanjutnya, anak-anak sekalian, setelah tadi ada Sunan Ampel, kita lanjut ke Sunan Giri. Sunan Giri itu yang di atas, nomor 2 dari sebelah kanan, yang berjenggot, seberatan berjenggot itu. Ya, nomor 2 dari kanan, Sunan Giri. Riwayat dan silsilah Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Syekh Maulana Ishaq, seorang ulama dari Gujarat, India, yang menetap di Pasai atau Aceh. Kalau kalian sudah pernah belajar kerajaan Islam, maka ada kerajaan Islam Samudra Pasai yang ada di Aceh, kerajaan Islam yang pertama. Ibunya bernama Dewi Sekardadu, putri Raja Hindu di Belambangan, Bali, Jawa Timur, yang bernama Prabu Menak Sembuyu. Nama lahir Sunan Giri adalah Raden Paku. Beliau waktu kecil dihanyutkan ke laut di dalam sebuah peti yang kemudian ditemukan oleh seorang saudagar kaya dari Gresik bernama Nyai Ageng Pinantih. Sunan Giri pada umur 7 tahun, anak-anakku sekalian, belajar kepada Sunan Ampel di Surabaya. Kemudian diberi nama baru oleh Sunan Ampel. Nama baru beliau adalah Maulana Ainul Yakin, dikarenakan kecerdasan beliau dalam belajar agama Islam. Kepribadian Sunan Giri. Pada suatu malam di pondok pesantren Sunan Ampel, ini kelirulah, Sunan Ampel
melihat ada salah satu banyak santrinya memancarkan sinar dengan terang. Dia adalah Raden Paku atau Joko Samudro yang kemudian hari dikenal dengan nama Sunan Giri atau Maulana Ainul Yakin. Bersama Sunan Bonang dan Sunan Ampel, anak dari Sunan Ampel maksudnya Sunan Bonang ini, Sunan Giri diutus berdua menimba ilmu ke Mekah. Di tengah perjalanan mereka berdua singgah di kerajaan Samudra Pasai Aceh untuk bertemu dengan ayah dari Sunan Giri. Setelah bertemu ayahnya, Sunan Giri diberikan bekal segenggam tanah. Kemudian ayahnya berpesan agar Sunan Giri mendirikan pesantren di tanah di Jawa yang baunya sama warnanya sama dengan tanah yang dibekalkan kepada beliau. Perjuangan dan dakwah Sunan Giri. Pada umur 23 tahun, Sunan Giri diutus oleh ibunya, ibu yang menemukan dia tadi di laut, untuk mendampingi kapal dagang ke Pulau Banjar di Kalimantan sini, tempat kita, dengan didampingi oleh nakoda bernama Abu Hurairah. Sesampainya di Banjar, beliau bukan menjajakan barangnya, bukan memperdagangkan barangnya, tapi malah memberikan seluruh barang dagangannya kepada semua warga Banjar. Karena memang saat itu di Banjar sedang terjadi musibah kekeringan dan kurang pangan. Beliau kemudian mengisi kapal untuk kembali ke Jawa dengan karung berisi pasir dan batu-batuan. Ternyata setibanya di Pulau Jawa, batu dan pasir yang dibawa oleh Sunan Giri tersebut berubah menjadi rotan, menjadi damar, menjadi kain, emas, serta intan yang sangat berharga nilainya. Itu merupakan karomahnya Sunan Giri. Beliau berdagang dan menyebarkan agama Islam sehingga nama beliau cukup terkenal di Nusantara saat itu. Di kemudian hari, Sunan Giri meninggalkan pekerjaan dagangnya dan mendirikan pesantren sesuai dengan amanah dari ayahnya di sebuah daerah di Gresik. Sunan Giri kemudian dimakamkan di sebuah bukit di Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik. Contoh sikap nilai dari Sunan Giri, sikap positif beliau. Yang pertama, Raden Paku atau Sunan Giri senantiasa bersifat jujur dan berani. Suka menolong kepada sesama walaupun harus berkorban materi yang banyak. Kemudian taat kepada perintah ayahnya yang tadi berpesan untuk mendirikan sebuah pesantren. Dan yang selanjutnya, dalam memutuskan sesuatu, beliau selalu diawali dengan berpikir, bertafakur, selanjutnya memohon izin kepada orang tua. Ini contoh-contoh nilai positif dari sikap Sunan Giri yang bisa kita tiru, mulai dari jujur, berani, suka menolong, taat pada perintah orang tua, dan memutuskan sesuatu diawali dengan berpikir dan bertafakur. Kemudian anak sekalian, ini tugas kalian sebagai tanda kalau memang kalian sudah mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Silakan kalian tulis di kolom komentar, sebutkan 2 saja larangan dari 5 larangan Moh Limo miliknya Sunan Ampel. Tapi kan Moh Limo Bapak sampaikan punyanya Sunan Ampel. Sebutkan 2 saja, tulis di kolom komentar. Sekian yang Bapak dapat sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan kalian dapat memahami dan mengamalkannya dengan baik. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Semoga apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan diangkat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Kalau memang Bapak bisa jawab, insya Allah Bapak akan jawab. Bapak akhiri, nulung akulami wa yasturun. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.